Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengupload video nih teman-teman. Nah, sekarang saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara saya membuat thumbnail. Oke, cara membuat thumbnail itu setiap orang beda-beda. Jadi saya akan membagikan cara saya, bagaimana saya membuat thumbnail di video-video Alizwell kepada teman-teman. Kalau teman-teman juga ingin membuat thumbnail sama seperti apa yang saya buat ini, mari kita belajar dan berikut ini adalah materinya. Tetapi seperti biasa nih teman-teman, kalau belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe channel Alizwell. Kenapa? Karena kalau nggak subscribe, bakal tinggalan materi-materi penting yang akan saya sampaikan nih teman-teman. Untuk itu, berikut ini adalah tutorialnya. Nah, yang teman-teman harus lakukan, teman-teman harus menginstal aplikasi Photoshop di komputer teman-teman. Kalau belum ada, teman-teman bisa install. Kalau nggak tahu cara installnya, banyak kok tutorialnya di YouTube. Nanti teman-teman bisa cek begitu. Jadi pertama-tama teman-teman buka dulu Photoshopnya. Ya teman-temannya, saya menggunakan Photoshop versi berapa ini barusannya? Photoshop CS6 ya teman-teman. Teman-teman bisa file, kemudian new. Nah, ini adalah kita mengatur lembarnya teman-teman. Bisa kita harus atur ini dulu teman-teman. Nah, untuk ukuran thumbnail nih teman-teman harus dicatat, harus diingat. Itu adalah lebarnya 1280 dikali panjangnya adalah 720 pixel ya teman-teman. Di sini pixel. Jadi teman-teman bisa atur seperti ini. Kalau untuk resolusinya ya terserah teman-teman mau berapa, tapi saya atur seperti apa yang saya atur di sini teman-teman. 1280 kali 720, kemudian gunakan RGB color, kemudian background content-nya itu berwarna putih ya teman-teman. Nah, kemudian untuk size-nya biasanya segini. Kalau nggak segini biasanya lebih besar, agak susah nanti upload-nya ya gitu. Kemudian oke. Nah, ini adalah lembar thumbnailnya. Nanti kita bisa masukkan foto-foto ataupun apa yang ingin kita atur di sini ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa minimize dulu. Kemudian teman-teman bisa buka video teman-teman yang teman-teman buat videonya. Misalkan nih, saya seperti ini nih. Saya sudah menyiapkan video yang akan saya screenshot untuk saya gunakan thumbnail. Ini videonya. Lama. Nah, teman-teman, ini adalah videonya. Nanti teman-teman bisa pause, kemudian bisa screenshot. Misalkan seperti ini. Nih, ini kita bisa cari yang bagus dikit lah. Nah, ini misalkan ini kita bisa kecilkan dulu. Kita ambil gambarnya saja ya teman-teman, yang hitamnya, bagian hitamnya nggak usah. Kita gunakan snipping tool yang semua Windows ada ya. Kalau macOS nggak tahu ada aplikasi apa namanya aplikasinya, tapi kalau Windows pasti ada ini snipping tool. Klik. Nah, ini bisa gambarnya bisa teman-teman simpan dimanapun teman-teman mau. Sesuaikan namanya, jangan XXS. Namanya belajar thumbnail. Oke teman-teman, simpan. Kalau sudah, kita kembali ke Photoshop. Kita kembali ke Photoshop. Oke. Kemudian kita open ya teman-teman ya. Kita cari di mana foto tadi disimpan. Sini, ini dia. Bisa teman-teman gunakan ini ini apa sih namanya toolnya ini, alatnya ini. Jadi ini bisa klik ini dulu, kemudian klik gambarnya, di drag, ditarik, diseret, kemudian ditaruh di sini. Nah, ini kan ukurannya kan dia lebih kecil nih teman-teman. Bisa teman-teman klik Ctrl T. Bisa teman-teman klik Ctrl T, kemudian bisa teman-teman atur. Kalau saya sarankan untuk sambil menekan Shift ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak nekan Shift, dia bakalan mengot-mengot, dia ukurannya berubah. Nah, saya sarankan untuk sambil menekan Shift, kemudian teman-teman tarik. Nah, udah pas, jadi nggak berubah ya teman-teman. Nah, kalau saya biasanya saya seleksi dulu nih teman-teman, menggunakan magnetic tool ya, menggunakan magnetic biar nggak lama ribet. Tinggal klik aja,
kemudian dijalankan, dia bakalan ngatur sendiri biar nggak kelamaan ya teman-teman. Bisa aja teman-teman menggunakan tool yang lain, misalnya pen tool begitu biar lebih rapi begitu, tapi saya menggunakan ini saja biar cepet. Karena kebayang nggak sih kalau kita harus seleksi ini harus rapi gitu, kemudian kerjaan kita banyak ya lumayan juga capek ya teman-teman. Jadi ya gunakan yang ini saja, yang cepat. Teman-teman bisa seleksi terus. Nah. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik Ctrl J ya teman-teman, Ctrl J. Oke, artinya diduplikat ya. Nah ini di sini layernya jadinya ada layer 1, layer 2. Nah layer 2 ini adalah foto yang sudah diseleksi, yang layer 2 adalah foto utamanya. Ini kalau dihilangkan dia akan fotonya seperti ini. Nah ini terserah teman-teman mau menggunakan background yang pada awalnya atau mengganti backgroundnya ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan background awalnya. Ini saya klik layer 1, kemudian saya pilih filter, saya blur menggunakan radial blur. Udah segini saja 10 maunya, kemudian oke. Jadi ngeblur ya. Jadi udah itu, setelah itu teman-teman bisa tambahkan shape-nya. Nah, untuk membuat shape-nya tinggal seperti itu, klik di sini, ikutin saja ini, kemudian atur fill-nya. Fill-nya biasanya saya berwarna biru, teman-teman. Kalau teman-teman punya identitas sendiri, bisa teman-teman atur warnanya tersendiri ya. Saya menggunakan warna biru dan merah biasanya untuk shape-nya. Saya Ctrl D, kemudian saya lebarkan sedikit, Ctrl Shift, kemudian saya klik Ctrl ya teman-teman. Ctrl untuk merubah posisinya ini, bisa seperti ini nih, mengot-mengot gini. Kalau saya biasanya kan sesuaikan ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, saya ambil ke atas nih. Oke, kemudian ini di Ctrl D, di Ctrl J ya teman-teman. Setelah diklik rectangle ini, kemudian di Ctrl J, klik jadi 2 dia, kemudian ditarik turun ke bawah. Bisa diatur juga ininya, apa namanya, bentuknya ya teman-teman, bisa ngatur bentuknya. Oke, kalau mau seperti itu bisa. Bentar dulu, lagi turun lagi ke bawah, up lagi, Ctrl D, ini yang kesini. Nah teman-teman, ini seperti ini juga bisa, bagus ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan teksnya, teman-teman suka mau, misalnya cara upload ya. Teman-teman bisa atur, kalau Ctrl Shift itu mengatur lebarnya biar nggak rusak, kalau Ctrl T itu mengatur nih seperti ini ya teman-teman, bisa ngerubahnya kemana-mana aja. Jadi pertama teman-teman harus enter dulu, kemudian posisinya di sini, teman-teman bisa klik kanan, salah nih, teman-teman bisa kembali ke layar sini, cara uploadnya diklik kanan. Tapi sebelumnya teman-teman rubah dulu warnanya, karena kalau warnanya merah ini nggak kelihatan, nanti dirubah warna putih biar dia apa namanya kelihatan. Diubah warna putih, kemudian sudah itu kita klik ini blending option, kemudian kita kasih stroke hitam dikit. Udah itu kita klik kanan, kita retrace. Setelah itu baru kita bisa atur, kemudian Ctrl T, baru klik Ctrl, baru ditarik seperti ini, Oke, dia miringnya ke sana ya. Kemudian kita tarik, kita atur. Nah teman-teman, oh ini masih miringnya, masih ke sana ya. Oke, sudah. Kemudian yang satunya juga settingannya sama. Saya ubah dulu warnanya, biasanya ke warna merah, tapi sebelumnya saya retrace dulu. Ini ya, yang salah nih, yang ini, bukan yang ini. Yang satunya, ini yang copy ya. Saya retrace, saya ubah ke warna merah. Nah, kalau sudah warna merah, tinggal kasih teks juga. Kemudian video di YouTube. Ya teman-teman. Sudah, tinggal dimasukkan sini seperti tadi, di blending dulu, dikasih stroke warna hitam, sudah. Kemudian di retrace ya teman-teman, retrace. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik, diatur, kontrol.
Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini sudah jadi, kemudian bisa teman-teman masukkan logo teman-teman. Nanti tutorial selanjutnya saya bagikan bagaimana caranya Alizwell bikin logo ya teman-teman ya. Ini kalau logo mah gampang ya. Ini kita bisa masukkan ya. Kita masukkan, aduh salah Ctrl Z. Terus tekan Shift, tarik, tekan Shift, tarik. Bisa letakkan di mana saja. Saya letakkan di sini. Nah, ini ada yang kurang loh teman-teman. Ini biasanya kan ada warna kuning nih di sininya nih. Teman-teman bisa klik foto yang udah diseleksi tadi, klik kanan, kemudian blending, stroke juga. Cuman pilih warnanya warna sesuai dengan yang teman-teman mau. Warna kuning ya kuning. Kalau saya sih lebih suka kuning ya. Oke, kalau sudah kita besarkan size-nya biasanya besar. Sudah. Klik turun dikit. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal teman-teman save. Kemudian save as di mana teman-teman mau naruh. Tapi formatnya dirubah dulu menjadi JPEG ya. Kalau nggak JPEG, PNG juga sama aja. Tapi saya sarankan cuma dua itu aja, JPEG dan PNG. JPEG dan PNG. Kalau yang lainnya di sini saya nggak tahu nih teman-teman. Bisa JPEG, thumbnail belajar. Oke. Save. Nah, sudah teman-teman. Ini sudah nggak usah dipakai lagi. No. Coba di mana saja. Nah, ini teman-teman. Jadi thumbnailnya udah jadi. Jadi seperti itulah cara saya membuat thumbnail teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bereksperimen, silakan. Setiap orang itu punya jiwa seni yang berbeda-beda. Jadi untuk buat thumbnailnya itu juga biasanya beda-beda ya teman-teman. Cuman yang teman-teman harus ikuti, yang paling benar-benar harus diikuti adalah ukurannya. Karena kalau ukurannya ngasal teman-teman, nanti thumbnailnya juga jelek ya teman-teman ya. Jadi ada item-itemnya sampingnya, atau kebesaran, atau kepotong. Jadi gitu. Jadi itu ukurannya yang benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kita bertemu lagi di tutorial nge-YouTube selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat nge-YouTube teman-teman. Bye-bye.